Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliani Istiqomah, dosen tetap Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gema Widya Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan keahlian saya, yaitu mata kuliah e-commerce. Mata kuliah ini ditunjukkan untuk mahasiswa manajemen semester 5 dengan kode mata kuliah 8002 dengan bobot 3 SKS. Diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali asesmen, yaitu UTS dan UAS. Mata kuliah e-commerce dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana bisnis digital bekerja, mulai dari aspek teknis, strategi pemasaran, hingga operasionalnya. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu menyusun rencana bisnis yang komprehensif, membangun dan mengoptimalkan toko online, memanfaatkan platform marketplace, perencanaan kampanye iklan digital, termasuk rancangan konten sosial media marketing, serta strategi search engine optimization. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi S10, P2, P5, KU1, dan KK6 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mengenali konsep dasar serta mengerti sistem perdagangan berbasis elektronik atau internet dan dapat menerapkan dengan benar. CPMK 2, mahasiswa mengonsepkan periklanan pada e-commerce. CPMK 3, mahasiswa menganalisis cara pembayaran pada e-commerce. CPMK 4, mahasiswa menganalisis infrastruktur dan antarmuka interface e-commerce. CPMK 5, mahasiswa mengevaluasi sistem keamanan pada e-commerce. CPMK 6, mahasiswa merancang toko elektronik. 3 komponen utama dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Delivery dengan memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada portal Siakad STIE Gema Widya Bangsa, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka. Untuk mendukung pemahaman mahasiswa, materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, interaktif quizzes, juga Canva sebagai media pendukung. Interaction. Mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi. Asesmen. Sistem penilaian yang dilakukan mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan proyek UAS membuat toko digital atau online. Baik, berikut adalah cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah e-commerce dengan materi pada pertemuan ke-6 yaitu copywriting. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah e-commerce. Untuk kali ini materi yang akan saya bawakan tentang copywriting. Sebelumnya ini adalah pertemuan ke-6. Materi dari pertemuan yang sebelumnya, ada yang masih ingat apa materi yang pertemuan ke-5 kemarin? Ayo, siapa? Ayo, mangga, silahkan. Minggu kemarin kita belajar tentang strategi periklanan, Ibu. Betul. Pekan kemarin kita membahas tentang strategi periklanan. Strategi periklanan itu banyak sekali ya yang sudah kita bahas minggu kemarin. Nah, tapi iklan yang baik itu tidak akan bisa terwujud jika copywritingnya tidak baik. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu copywriting? Ada yang tahu apa itu? Ya? Jadi copywriting itu teknik menulis iklan. Betul, copywriting atau yang biasa kita disebut adalah kalimat iklan. Nah, kita akan membahas lebih lanjut apa sih kalimat iklan yang efektif, bagaimana contohnya, dan nanti bagaimana cara mengaplikasikannya, ya. Nah, sebelumnya kita akan masuk dulu
Definisi dari copywriting. Apa sih itu copywriting? Adalah seni dan teknik menulis teks yang bertujuan untuk membujuk pembaca agar melakukan tindakan tertentu, gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya melihat sebuah iklan, kita tuh pasti bisa melihat ada teksnya, gitu ya. Ada ajakan untuk membeli, mendaftar atau mengunduh sesuatu, gitu. Jadi teman-teman gak asing ya kalau melihat iklan itu pasti ada yang namanya kalimat-kalimat ajakan. Gimana tidak, kenapa sih harus ada kalimat ajakan? Yang namanya juga mengiklankan atau mengajak agar closing lah, gitu ya, secara garis besarnya. Lalu apa sih penting kita mempelajari copywriting? Mengapa copywriting itu menjadi penting dalam strategi pemasaran? Nah, yang pertama ternyata bisa meningkatkan konversi. Tulisan yang tepat bisa mengubah pengunjung casual menjadi pembeli. Jadi awalnya mungkin teman-teman melihat iklan itu udah gitu-gitu aja, gitu ya. Tapi kadang dengan penyampaian yang baik, dengan bahasa iklan yang persuasif, kita yang tadinya tidak tertarik menjadi tertarik untuk membeli. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Mungkin sering kali ya, bukan hanya pernah gitu. Awalnya kita nggak niat nih buat beli, tapi karena kalimat ajakan, karena adanya info-info yang kita dapatkan, akhirnya menjadi tertarik untuk membeli, gitu ya. Lalu yang kedua, bisa membangun kepercayaan atau trust. Di sebuah e-commerce atau perdagangan secara elektronik, kita tuh harus bisa meyakinkan konsumen bahwa produk yang kita tawarkan itu memang betul-betul bisa baik atau memunculkan kepercayaan dari konsumen, karena konsumen itu tidak bisa menyentuh produknya. Ya, kita kalau beli online kita sudah menyentuh produknya belum ya, kita nggak tahu. Bisa dibilang kita seperti membeli kucing dalam karung, karena kita nggak tahu produknya seperti apa, gitu ya, bahannya bagaimana, bentuknya, dimensi dan lain sebagainya, gitu ya. Lalu penjelasan yang jujur dan meyakinkan adalah kunci. Makanya kalau kalimat iklannya itu dia bisa mendeskripsikan si produknya ini seperti apa, gitu ya, dimensinya bagaimana, warnanya, tekstur dan lain sebagainya, bisa meyakinkan bahwa konsumen itu akhirnya jadi tahu nih, ada gambaran, gitu ya. Kayak misalnya nih jilbab itu kan banyak banget ya bahan-bahannya. Teman-teman itu pasti bisa membayangkan kalau kita tahu nama bahannya. Kalau hanya melihat dari gambar, mungkin kita masih belum bisa mendeskripsikan si produknya ini seperti apa, gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti di deskripsinya itu ada bahan voal, kita udah tahu bahan voal itu seperti apa. Atau bahan kaos, karena pasmina bentuknya sama, mau bahan kaos, bahan voal, bahan sifon, bahan haikon, bahan apalagi ceruti dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat deskripsi, ini bahannya bahan kaos, kita sudah tahu bahan kaosnya seperti gimana, bahannya itu misalnya mudah dibentuk, gitu ya, adem dan lain sebagainya, gitu. Makanya membangun kepercayaan ini bisa dilihat juga dari yang namanya copywriting. Lalu berikutnya ada memperkuat branding. Jadi kalau teman-teman melihat sebuah iklan, kita tuh biasanya melihat tulisan yang profesional dan mampu menyampaikan nilai atau value perusahaan itu dengan jelas akan membuat merek kita ini menjadi jauh lebih terpercaya. Kalau teman-teman melihat iklan, kan kalau perusahaannya perusahaan yang misalnya kita baru banget mendengar, gitu ya, baru mendengar nih si produk tersebut, tapi karena dia bisa penyampaiannya yang baik dan secara profesional, kita kadang bisa meyakinkan, ini kayaknya memang produknya bagus nih, gitu ya, karena dia menyajikan iklannya juga nggak asal-asalan. Kebayang ya kalau iklannya itu asal-asalan, acak-adut, kitanya boro-boro bisa yakin gitu, kayaknya perusahaannya abal-abal deh, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia meyakinkan, dia membuat kalimatnya dengan profesional gitu, kita bisa melihat perusahaan ini memang terpercaya, gitu ya. Lalu pentingnya copywriting satu lagi adalah SEO. SEO itu apa? Nah, Search Engine Optimization. Mengintegrasikan kata kunci. Nah, ini ya, ada kata kunci agar produk mudah ditemukan di Google tanpa mengurangi keindahan bahasa. Teman-teman suka nyari-nyari di Google? Suka
bisa ya, misalnya nih saya mau apa ya, lagi perlu apa, saya pengen jualan jilbab, saya pengen tahu tempat grosir jilbab, nyarilah di Google, grosir jilbab Bandung gitu ya. Yang muncul paling atas itulah yang terdeteksi oleh SEO. Jadi bisa muncul di jajaran atas dari mesin pencari gitu. Itulah bagaimana kita bisa mengangkat produk atau toko kita menjadi jajaran di atas dengan cara apa? Dengan cara search engine optimization. Kita menggunakan kata kunci di produknya, di caption, di nama produk. Teman-teman kalau melihat contoh kayak misalnya di Shopee nih, nama produknya biasanya suka panjang gitu ya. Padahal mah produknya apa? Cuma jilbab gitu. Tapi kadang teh disebutin gitu ya, jilbab, voal, kaos, segala macem gitu ya. Terus menyebutkan juga nama tempat gitu ya. Itu untuk apa? Itu adalah upaya agar saat orang mencari di mesin pencari, si produknya ini bisa naik gitu. Makanya menggunakan caption itu penting sekali ya untuk sebuah produk, baik itu di media sosial maupun di marketplace ya. Ini tadi pentingnya copywriting. Nah, masuk ke dalam teknik copywriting yang persuasif. Bagaimana sih menulis kata yang persuasif? Teknik copywriting yang persuasif adalah tentang bagaimana menyusup ke dalam pikiran pembaca. Kita harus tahu target konsumen kita ini seperti apa, kebiasaan mereka itu bagaimana, dan kita tahu kira-kira gimana ya biar apa yang kita sampaikan ini bisa masuk ke alam bawah sadarnya si pembaca gitu ya. Lalu memahami apa yang mereka butuhkan dan menggerakkan mereka untuk mengambil tindakan tanpa merasa dipaksa. Kita kalau belanja ngerasa dipaksa nggak? Nggak ya? Suka tiba-tiba kepengen aja gitu ya. Berhasilan dari sebuah perusahaan atau dari sebuah produk untuk akhirnya bisa mengajak calon konsumen yang tadinya hanya membaca jadi akhirnya tertarik gitu ya. Lalu teknik copywriting itu juga hindari bahasa yang terlalu kaku, kecuali kalau target market kalian adalah memang senior high gitu ya, atau orang-orang yang udah sepuh gitu, orang-orang yang memang tidak mengerti bahasa-bahasa gaul. Misalnya kalian jualannya apa? Jualan apa sih? Tongkat buat orang sepuh gitu ya. Nah itu berbeda lagi bahasanya gitu ya. Nggak bisa kalian menggunakan bahasa-bahasa gaul gitu. Jadi teknik persuasif, copyright yang persuasif itu menghindari bahasa yang terlalu kaku, kecuali target market kalian memang adalah senior high atau usianya yang tinggi atau akademisi gitu ya. Lanjut kita ke mengenal audiens. Nah ini penting sekali di dalam copywriting. Mengenal audiens itu seperti apa gitu ya. Kita harus memahami audiens kita atau calon konsumennya kita gitu ya. Audiens itu apa? Pendengar, pembaca, calon konsumen gitu ya. Itu adalah audiens gitu ya. Nah, target audiens adalah langkah paling awal dan paling krusial sebelum Anda memulai menulis kata pertama untuk copy gitu ya. Jika Anda tidak tahu untuk siapa Anda menulis atau membuat sebuah copywriting ini, maka akan terasa hambar dan tidak menghasilkan penjualan. Kalau misalnya cuma kayak gini, jual kerudung segi 4 harga 20.000, udah tertarik nggak belinya? Nggak, komo gambarnya biasa aja gitu ya. Gambarnya tidak menarik, lalu juga bahasanya tidak menarik gitu ya. Nah itu akan terasa hambar. Audiensnya enggak kayaknya cari yang lain aja gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu audiens kita seperti apa, lalu kita menyampaikan bahasanya juga yang mudah difahami, lalu juga kalimat-kalimatnya yang kekinian gitu ya, itu akan bisa masuk ke audiens. Mulai? Oke. Berikutnya kita akan mempelajari struktur dari copywriting yang efektif. Apa saja sih struktur yang harus kita masukkan agar sebuah iklan ini memiliki copywriting yang menarik. Nah, di sini ada beberapa bagian yang harus teman-teman pahami. Ada yang pertama ini adalah headline. Headline itu apa? Nanti akan saya jelaskan ya. Ada headline, ada body, dan ada call to
action. Jadi 3 unsur ini, struktur copywriting inilah yang memang harus ada di setiap iklan agar iklan itu menjadi efektif gitu ya. Kita akan bahas satu persatu. Apa sih headline, body, dan call to action. Nah, di sini ada headline yang menggugah. Bagaimana caranya kita membuat sebuah headline? Headline itu apa? Judul, betul. Jadi headline itu adalah judul. Bagaimana caranya headline ini bisa menggugah? Membuat headline atau judul yang menggugah adalah kunci utama dalam copywriting untuk membuat dan menghentikan orang dari scrolling. Jadi kadang kalau kita lagi ngelihat TikTok atau misalnya ngelihat Instagram, nge-scroll, tiba-tiba ada yang menarik, set. Nah, itu tuh 3 detik. Makanya kenapa membuat headline atau judul itu harus menarik, karena bagaimana 3 detik yang cukup penting untuk dilihat oleh calon pembaca atau calon konsumen gitu ya. Makanya kenapa gunakan, apa aja sih yang harus kita lihat dari membuat headline yang menggugah? Yang pertama, gunakan formula headline yang sudah terbukti. Misal nih teman-teman akan membuat sebuah konten atau membuat postingan apapun itu. Bagaimana cara mengurangi lemak perut tanpa harus tersiksa diet ketat? Menarik? Menarik. Bagi orang yang memang berlebih berat badan itu menjadi menarik. Kalau saya enggak gitu ya, karena saya enggak diet gitu ya. Nah, tapi judul seperti ini biasanya lagi scroll tiba-tiba bagaimana diet. Nah, itu tuh jadi membuat orang akhirnya berhenti dulu gitu ya untuk bisa ngelihat apa sih gitu ya. Lalu juga ada 7 kesalahan fatal saat memulai bisnis online yang bikin modal amblas. Kalau orang-orang yang lagi pengen merintis sebuah bisnis, ini judul yang cukup menarik gitu ya. Lalu bisa juga kita menggabungkan rasa penasaran dengan benefit atau manfaat. Rahasia anak muda gaji UMR bisa punya tabungan 100 juta pertama dalam 1 tahun. Menarik? Menarik. Pengen gitu ya? Kayaknya gaji UMR tapi bisa punya tabungan 100 juta gitu. UMR aja berapa? Emang bisa gitu ya dengan gaji misalnya 4 juta dikali 12 bulan cuma 48, bisa gitu punya uang 100 juta. Nah, ternyata ada tipsnya gitu ya. Nanti di dalamnya dikupas tuntas, apakah dalam berbisnis atau mungkin ada menjadi konten kreator dan lain sebagainya gitu ya. Jadi menggabungkan rasa penasaran dulu gitu ya dengan benefit atau manfaat. Lalu ada masukkan elemen atau urgensi scarcity. Jadi jangan beli rumah pertama sebelum Anda membaca 5 tips ini. Kepo ya, apa ya 5 tipsnya? Akhirnya pengen diklik gitu ya, pengen dibuka gitu, pengen untuk dibaca gitu. Lalu buat spesifik mungkin atau gunakan data atau konteks. Turun 5 kilo dalam 20 hari tanpa mengurangi porsi makan malam. Aduh, kayaknya teh nikmat gitu ya. Bisa turun berat badan dalam waktu yang singkat tanpa meninggalkan makan malam, karena makan malam teh menyiksa cenah ya. Kalau nggak makan malam teh semalaman kukurubukan gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah judul yang menarik gitu untuk orang yang lagi nge-scroll. Nah, itu ya, makanya membuat headline itu harus bisa menggugah, harus bisa membuat calon pembaca itu akhirnya berhenti untuk ngeklik gitu. Makanya ada namanya clickbait ya. Teman-teman sering dengar ada yang namanya clickbait, apalagi kalau berita-berita tuh ya, kadang judulnya apa, isinya apa. Nah, itu mah sebetulnya tidak baik ya. Harusnya kalian membuat judul dan isi itu harus selaras atau sama gitu. Ya. Berikutnya, part yang berikutnya adalah body atau isi. Kalau tadi headline itu judul, kalau ini adalah isinya. Isi dari iklan itu seperti apa? Isi dari pesan yang ingin disampaikan harus jelas gitu ya. Bagian isi tidak hanya menuntut kemampuan menulis atau narasi audio, tapi kemampuan persuasif untuk membuat audiens merasa tersentuh hatinya gitu ya, atau bisa kita beli hatinya gitu ya. Akhirnya audiens ini jadi tertarik, jadi ingin membeli atau jadi penasaran gitu ya sama produknya. Dan terakhir ada membangun tulisan menjadi tindakan atau yang namanya call to action. Nah, CTA, call to action yang kuat. CTA adalah gongnya dari seluruh rangkaian copywriting.
Nah, CTA ini yang baik bukan sekedar instruksi acak seperti klik di sini, tapi melainkan sebuah dorongan psikologis yang membuat pembaca merasa harus mengambil tindakan saat itu juga, gitu ya. Nah, ini menjadi sangat penting. Kadang beberapa iklan kita hanya menampilkan produknya saja, menampilkan isinya saja, tapi lupa, enggak meminta untuk call to action, enggak meminta untuk melakukan tindakan lanjutan, gitu ya. Nah, kita akan melihat salah satu contoh dari iklan. Nanti teman-teman bisa kita bahas bersama, gitu ya. Mana headline-nya, mana isinya, dan mana call to action-nya. Oke? Ya, ini ya, ada salah satu contoh iklan. Teman-teman perhatikan mana headline-nya, mana body-nya, dan mana call to action-nya. Nah, ini apa ini? Ini headline. Ini adalah judulnya, ketahui kosmetik private label. Untuk teman-teman yang senang berkecimpung di skincare, ingin membuat sebuah merek, atau misalnya suka jadi reseller jualan-jualan skincare, pas melihat ini, apa ya private label teh? Gitu ya, untuk sebuah industri kosmetik. Pengen tahu nih, gitu ya, apa itu private label. Nah, setelah kita lihat iklannya di dalamnya, nah ternyata di sini layanan kosmetik private label itu memudahkan beautypreneur memiliki brand kosmetik sendiri. Nah, ternyata private label itu kita ngemaklun. Jadi kita punya ide, punya nama produk, gitu ya. Kita pengen bikin apa, misalnya pengen bikin foundation, gitu ya, pengen bikin lip tint, gitu. Tapi kita nggak tahu cara ngeraciknya. Kita cuma punya ide-idenya saja, gitu ya. Nah, ternyata ada tempat untuk mewadahi, gitu ya. Ada tempat produksi, kita hanya memberikan ide-idenya saja, nanti sama mereka direalisasikan, gitu ya. Nah, itu adalah isi dari iklannya. Nah, ini ya isinya tuh sampai dia meyakinkan, gitu ya, lebih dari 1.800 brand yang sudah bekerja sama, gitu ya. Nah, kalau ini apa? Oke, ini menjelang call to action. Nah, di sini konsultasi gratis dengan kami sekarang. Itu adalah call to action, mengajak calon konsumen atau mengajak pendengar, pembaca untuk mengkonsultasikan saat ini juga, gitu ya. Sekarang, konsultasikan dengan kami sekarang, gitu ya. Nah, di akhir dia menampilkan beberapa platform. Ada Instagramnya, Facebooknya, TikToknya, gitu ya. Jadi jangan mengajak, ongkoh ngajak, tapi tidak mencantumkan media sosial atau misalnya store-nya, gitu ya. Kita nggak tahu si konsumen teh ongkoh ngajak, gitu ya, konsultasi saat ini juga, tapi nggak tahu kemana. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya begitu di akhir ada yang namanya call to action. Sudah mengajak, jangan lupa cantumkan juga apa yang harus dikliknya, gitu ya. Sampai sini teman-teman paham? Paham. Nah, di akhir jangan lupa saya akan memberikan tugas kelompok, dan kita membuat kelompok-kelompok kecil untuk nantinya teman-teman membuat sebuah iklan, membuat kalimat iklan, membuat sebuah copywriting yang menarik. Cari salah satu produk apapun itu, bebas produknya apa saja, lalu kalian buat dalam bentuk iklan.
Iklan boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk flyer. Jadi nanti teman-teman membuat flyernya dengan kata-kata yang menarik. Jangan lupa ada struktur atau bagian-bagian yang harus ada dalam copywriting. Nanti apa aja tadi? Apa yang harus ada di copywriting di 3 itu? Headline, body, call to action. Nah, 3 part itu harus ada di tugas yang nanti akan kalian sajikan gitu ya. Teman-teman dikumpulkan minggu depan. Nanti teman-teman berdiskusi setelah materi ini, silahkan teman-teman berdiskusi lalu ditampilkan dalam pekan depan. Gitu ya. Bagaimana teman-teman, sudah paham? Paham. Oke. Sampai di sini perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Kita tutup perkuliahan kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, baru ada ide untuk bertanyanya di rumah, silahkan bisa menghubungi kontak saya, bisa bertanya di grup. Silahkan, saya welcome terhadap pertanyaan dari mahasiswa. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video proses pembelajaran mata kuliah e-commerce pada program studi manajemen STIE Gema Widya Bangsa. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.